Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Aryo Setiolaksono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi pada modul 2.3 mengenai praktik coaching pada rekan sejawat. Oke, selamat siang Bu Tri, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Aryo. Pak Aryo, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga ya. Kebetulan saya lagi ngajar nih tadi, terus saya skip dulu ya, karena memang kita harus melakukan pertemuan ini nih. Kan kalau nggak salah, Bu Tri tuh kemarin request ya, pengen minta di coaching nih, pengen ngobrol gitu ya. Oke, yaudah, kita udah ketemu nih. Sebenarnya emang ada apa sih, pengen ngobrol apa? Saya ini gini Pak, sebenarnya pusing ya. Permasalahan pasti banyak, tapi salah satunya itu yang saya bicarakan sama Pak Aryo itu solusinya bagaimana apa sih antusias murid gitu dalam menerima pembelajaran, karena murid-murid di saya itu kurang antusias gitu Pak. Kurang antusias ya dalam belajar gitu ya Bu ya. Oke, siap. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sebelumnya ya. Kira-kira nih setelah kita ngobrol ini nih, tadi nih yang berkaitan dengan permasalahan Bu Tri tentang antusias belajar anak-anak, kira-kira di akhir dari obrolan kita ini nanti apa sih yang kira-kira Bu Tri itu pengen dapat sebenarnya? Saya sih berharap banget nih Pak Aryo bisa membantu saya juga solusinya gitu atas permasalahan saya ini tentang antusias murid yang saya ajar gitu, supaya mereka itu lebih antusias lagi. Bagaimana sih solusinya? Gitu. Oh gitu ya, jadi punya keresahan tentang antusias belajar mereka ya gitu. Siap. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya gitu. Memang kalau saya boleh tanya sama Bu Tri gitu, suasana belajar yang Ibu bayangkan tentang antusias belajar yang tinggi itu yang kayak gimana sih, yang menurut Bu Tri itu idam-idamkan atau bayangkan gitu kira-kira? Saya tuh pengen murid-murid saya itu Pak kalau dalam menerima pembelajaran itu fokus gitu, tidak ada yang malas-malasan gitu ya, tidak ada yang cuek-cuekan gitu, pokoknya fokus mendengarkan dalam pembelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan gitu Pak. Oke, berarti pengennya fokus ya, saya konfirmasi dulu nih. Jadi Bu Tri pengen fokus terus mengerjakan tugas dengan baik, itu ya Bu ya? Betul. Iya benar ya, betul. Iya Pak. Pengen tahu dulu nih sebenarnya posisi dari apa yang Ibu bayangkan. Kalau dari 1 nih sampai 10 nih katakan, atau 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 lah gitu ya. Memang antusias belajar anak tuh saat ini ada di angka berapa sih sebenarnya? Nah, dari kelas Bu Tri gitu loh. Kayaknya kalau saya nilai itu di posisi 5, antara 5 dan 6 lah Pak. 5 atau 6 gitu ya. Oke. Di antara itulah masih 5-6. Apa yang Bu Tri harapkan nih? Maksudnya di angka berapa sih kepinginannya gitu ya setelah kita melakukan obrolan ini gitu ya? Pengen di angka berapa sih sebenarnya, minimal atau mungkin langsung maksimal gitu kira-kira? Kita sih memang mengharapkan yang maksimal ya Pak, sebetulnya pengennya 10, tapi setidaknya ya 9 lah boleh gitu loh, walaupun gak terlalu maksimal gitu ya, tapi saya 9 udah cukup lah Pak. Oke, siap. Memang ya, nah apa anak zaman sekarang itu mudah sekali mungkin bosen ya mungkin ya gitu ya, sehingga memang antusias belajar harus perlu kita tingkatkan. Ya benar, memang ada seperti itu, benar ya. Oke, saya juga mau bertanya nih sebenarnya, kalau bicara soal antusias gitu ya, tentang belajar gitu, yang perlu saya konfirmasi dulu nih sebelumnya gitu ya. Memang apa sih tanda yang Ibu bisa lihat dari rasa antusias belajar anak-anak yang Ibu bisa simpulkan bahwa itu adalah berkurang gitu antusias belajarnya gitu? Apa sih yang bisa Ibu ceritakan ke saya gitu? Oh, ini tanda bahwa anak itu antusiasnya belajarnya kurang gitu. Ya tadi Pak, murid itu tidak fokus, jadi ada yang main-main lah, tidak bersemangat lah kelihatannya gitu loh.
banyak yang tidak mengerjakan tugas juga gitu. Kalau mereka berantusias kan pasti mereka juga akan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya. Kalau ini ada anak yang malas-malasan lah gitu untuk tidak mengerjakan tugas yang saya berikan gitu. Nah, oke, siap. Berarti kan malas-malesan ya. Ini saya menangkap kata malas-malesan. Nah, di situasi seperti apa sih Bu Tri mereka tuh malah jadi males gitu, yang Bu Tri selama ini lihat gitu? Di situasi seperti apa sih yang membuat mereka tuh jadi malas-malesan, ngerjain tugas juga ogah-ogahan gitu? Mungkin bisa diceritain lebih. Itu saat pembelajaran berlangsung pastinya ya Pak, saat pelajaran berlangsung dalam mengerjakan tugas tuh mungkin ini juga karena apa ya, tugas yang diberikan mungkin terlalu banyak juga kali ya, atau terlalu banyak. Oke. mungkin ya. Terlalu banyak dalam hal apa dulu nih? Saya perlu tahu juga dalam nih, kan banyak macam-macam ya. Ada mungkin materinya atau penjelasannya yang terlalu panjang gitu ya. Menurut Putri kira-kira apa nih? Iya. Kayak mungkin penjelasannya juga terlalu monoton kali ya Pak, sehingga diberi tugas itu, tugasnya mungkin saya juga terlalu banyak yang harusnya ya cuma 2 atau 3 nomor saja juga cukup ya seharusnya gitu. Tapi ini banyak gitu, jadi anak kan malas juga ya, ini banyak banget sih tugasnya gitu, satu aja belum, kayaknya begitu sih. Itu ya, oke. Ada nggak faktor lain yang telah yang menjadi faktor anak tuh jadi males gitu, selain tadi Ibu bilang katanya apa terlalu banyak, kurang variatif gitu, kira-kira ada lagi nggak? Itu pembelajaran yang saya berikan mungkin membosankan buat dia ya Bapak, kurang apa ya, tidak membuat mereka apa ya, aktif gitu membuat ya, aktif gitu kan. Jadi mereka hanya mendengar, tidak berpusat pada murid kali sayanya gitu, terlalu asik dengan diri saya sendiri. Oke, siap. Sayanya gitu ya. Oke, baik. Saya juga mau bertanya nih, kira-kira nih, kira-kira hal baik apa sih yang pernah Bu Tri itu lakukan gitu ya, yang pernah dirasa nih, kayaknya dengan cara ini nih saya bisa membuat anak antusias gitu kan. Kira-kira hal baik apa sih yang pernah pengalaman Bu Tri ini lakukan gitu ya, untuk ya Ibu kan tadi maaf nih saya konfirmasi, tadi merasa kurang antusias gitu ya. Nah pasti kan ada nih ya hal-hal yang membuat mereka menurut Bu Tri jadi antusias. Kira-kira hal baik apa sih yang pernah Bu Tri lakukan sebelumnya nih kira-kira? Melakukan pembelajaran yang menyenangkan kali ya Pak, menurut sesuai dengan zamannya gitu ya. Sekarang kan di zaman canggih kayaknya ya, zaman teknologi gitu ya. Mungkin saya juga ini apa, pernah sih membuat games gitu yang menarik gitu ya. Jadi tidak merasa itu diberikan beban tugas yang terlalu luar biasa buat mereka. Luar biasa. Oke, siap. Berarti sudah pernah melakukan hal yang sifatnya mengikuti perkembangan zaman ya gitu ya. Karena mereka siap. Berarti anak-anak di sana banyak menggunakan gadget, Bu? Iya Pak, walaupun kampung juga tetap sih kalau gadget Pak apa ya, ada lah. Iya, oke, siap. Oke. Saya menangkap sih sebagian ya dari apa yang sudah Ibu Tri tadi ceritakan gitu ya. Bahwasanya memang rasa antusias tadi nih mohon dikoreksi ya Bu bila mana salah gitu ya. Ini karena satu, anak ini merasa malas belajar gitu, mungkin boring, bosen gitu ya. Nah salah satu faktornya tadi Ibu sebutkan adalah adanya kurang variatif dalam pembelajaran gitu ya. Sehingga mereka terasa seperti tidak terlalu bersemangat. Benar gitu Bu Tri? Iya, betul Pak. Gitu. Nah kemudian juga hal baik yang pernah Ibu lakukan adalah memberikan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman gitu ya, games gitu ya Bu ya. Oke, siap. Oke. Nah, kalau kita bicara soal tadi masalah rasa antusias, biasanya kan kita terpikir gitu Bu mengenai langkah apa nih yang pernah Ibu pengen coba lagi, yang dirasa itu kayaknya sangat baik gitu. Misalkan tadi di games tadi Ibu kan sebut ceritakan ya pernah tuh gitu ya. Nah, apakah di games itu Ibu punya rencana lagi yang lebih baik? Maksudnya apakah ada pengembangan atau apa gitu, langkah apa nih Bu yang kira-kira sangat dekat di dunia anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajar mereka? Kira-kira apa Bu kira-kira yang bisa Ibu ceritakan?
Ya Pak, saya akan coba lagi ya supaya mereka berantusias gitu ya dalam belajar itu, yaitu saya mengubah cara mengajar saya yang monoton itu dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan dunianya mereka. Seperti tadi misalnya games gitu ya, karena zaman sekarang itu ya tidak jauh dari games-games menarik itu, gitu ya. Terus melakukan pembelajaran-pembelajaran yang membuat mereka aktif, misalnya menggunakan metode yang membuat mereka aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti project atau problem based learning kayak gitu. Oke, siap. Bagus Bu, keren banget idenya ya. Saya antusias banget nih. Ya, saya juga jadi punya ide gitu ya dan sebagainya untuk kehidupan saya tentunya. Ini keren banget. Ya, intinya Bu Tri ini sudah punya ide yang cukup brilian ya untuk anak-anak ya, kalau menurut saya sih gitu ya. Nah, selain dari games tadi gitu ya, saya mungkin saya pengen tahu lebih detail yang dimaksud games ini, apakah permainan yang secara menggunakan motorik atau media-media yang mungkin Ibu anggap visual yang membuat mereka senang nih, bagian mana yang Ibu fokuskan kira-kira, apakah di di motoriknya gamesnya atau secara yang visual gitu menggunakan ya proyektor atau sebagainya kira-kira. Saya sih biasanya menggunakan proyektor aja deh Pak, supaya biar sama-sama ya, gitu. Biar sama-sama mereka lihat. Tapi saya juga ini supaya di rumah pun bisa gitu loh. Kalau di sekolah kita secara bersama-sama gitu ya menggunakan proyektor, tapi untuk tugas misalnya di rumah supaya mereka lebih memperdalam lagi materinya, mereka bisa main sendiri gitu di handphone mereka masing-masing. Oke, bisa main sendiri ya gitu ya, keren. Nah, inovatif lah kalau menurut saya ya, keren. Oke, nah kita bicara soal tadi ya strategi itu kan tadi metode atau mungkin juga media-media yang akan Ibu gunakan. Nah, kira-kira nih kalau kita bicara strategi ya Bu Tri ya. Kalau kita bicaranya langkah demi langkah gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang dalam waktu dekat ini nih bakal Bu Tri gunakan yang pastinya Bu Tri yakini ini akan sangat membuat antusias belajar siswa itu akan meningkat. Mungkin Bu Tri punya nih langkah-langkah strategi dari mulai awal hingga akhir itu bagaimana kira-kira, barangkali Bu Tri bisa lebih melihat ke dalam lagi. Yaitu Pak, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan gitu ya, menggunakan sumber belajar yang beragam gitu ya, beragam gitu, dan juga tadi melakukan memberikan tugas itu tidak monoton ya, tadi menggunakan games edukasi gitu. Games edukasi gitu ya. Nah, mungkin saya juga mau bertanya juga nih gini, apa sih patokan mereka tuh Ibu bisa nilai gitu ya bahwa mereka tuh terlihat sudah antusias nih belajarnya gitu ya. Apa yang indikator apa yang bisa Ibu katakan bahwa mereka nih alhamdulillah sekarang antusiasnya dalam belajar sudah tinggi, nggak seperti sebelumnya. Kira-kira apa itu indikatornya Bu, kira-kira yang Ibu bisa telaah? Indikatornya menurut saya sih murid sudah bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya gitu ya. Mereka tidak malas-malasan lagi, mereka semangat gitu ya, bergairah gitu, asik nih pelajaran Ibu Tri gitu ya. Kemudian aktif gitu kan, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Itu aja sih. Itu aja ya, berarti aktif, fokus ya dalam mengikuti pembelajaran gitu ya. Berarti Bu Tri siap nih ya untuk apa? Tadi ya yang Bu Tri bilang katanya kan Bu Tri harus pengen menyiapkan media-media atau yang hal-hal yang games yang bermenarik gitu ya. Jadi Bu Tri siap nih ya untuk menyiapkan itu gitu ya. Oke, siap. Oke, kapan nih kira-kira Bu tindakan konkret yang Ibu akan lakukan itu akan Ibu lakukan kepada anak-anak nih di kelas nantinya gitu ya kan, tentunya kan niat baik Ibu nih pastinya sangat Ibu pengen lakukan ya, karena memang sudah menjadi problem, karena kan kita ngobrol ini pasti ada suatu harapan. Kira-kira tindakan konkret pertama yang Ibu akan lakukan itu pertama kali akan masuk sekolah itu ngapain pertama gitu ya, pengen tahu nih saya yang bisa Ibu ini
Terus kapan tuh mulainya kira-kira itu dari games itu? Ya, secepatnya Pak. Pokoknya saat mulai pembelajaran, setelah apalagi pembelajaran baru ya, MPLS 3 hari, MPLS aja saya udah MPLS 3 hari. Setelah itu saya akan menerapkan semua itu supaya mereka bersemangat ke sekolah, semangat belajar. Semangat belajar. Oke. Kira-kira nih selain dari rencana tadi membuat metode pembelajaran gitu ya, atau mungkin media games dan sebagainya gitu ya, ada nggak sih faktor dari luar yang juga Ibu Tri akan lakukan nih gitu? Kalau di sekolah kan mungkin ya tadi Bu Tri bilang ini ya apa namanya akan membuat games gitu ya. Nah biasanya kan kalau di rumah bekerja tuh mungkin ada faktor lain. Nah kira-kira ini saya mau konfirmasi apakah Bu Tri merasakan hal yang sama nih ketika bahwa ini juga ada faktor dari luar juga yang mempengaruhi kira-kira? Ya pasti ada Pak. Ya. Pasti ya. Pasti ada lah. Seluruh warga sekolah pasti terlibat, terutama juga orang tua, gitu ya, teman-teman, gitu sih. Oke, saya ingin mencoba menelaah lagi. Kira-kira nih apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Tri terhadap pihak dari luar nih, agar juga turut serta membantu Bu Tri membuat antusias siswa dalam belajar ini meningkat. Kira-kira apa nih yang paling kelihatan untuk kita juga untuk Putri juga ambil tindakan untuk si pihak dari luar ini, kan orang tua atau apa? Ya mereka memberikan motivasi ya kepada putra-putrinya bahwa belajar itu memang harus dilakukan gitu ya. Ini harus memberikan semangat dan motivasi lah dari keluarga juga gitu. Oke, maaf saya agak mendetil lagi nih. Kira-kira nih motivasi dari keluarga ini muncul bagaimana Ibu mau mengarahkan orang tua ini? Kira-kira langkah melakukannya kepada orang tuanya ini agar langsung ke siswanya ini seperti apa ya kira-kira? Kita komunikasi, berkolaborasi gitu ya, komunikasi dengan orang tua gitu Pak, komunikasi. Siap. Berarti lebih adanya di komunikasi ya. Ya. Event apa Bu kira-kira yang mungkin memungkinkan untuk terjadinya komunikasi? Karena sekarang tahun ajaran baru ya Pak, jadi biasanya kan kita kumpul orang tua murid dulu gitu, bahwa kita semua terlibat dalam setiap pembelajaran gitu, karena tanpa dukungan dari semua pihak, terutama orang tua, pembelajaran itu tidak akan berhasil. Terus biasanya rapat-rapat. Siap. Oke, terakhir mungkin ya Bu Tri ya, karena waktu kita sangat sempit sekali ya. Kira-kira nih siapa sih pihak yang akan Ibu libatkan dalam misi mulia Ibu nih ya untuk membuat rasa antusias belajar sesuatu tinggi. Kira-kira siapa nih orang-orang yang bisa Ibu ajak untuk terlibat kira-kira? Semuanya ya Pak, seluruh warga sekolah juga, teman sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua, karena lingkungan yang mendukung juga akan membuat anak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Oke, siap. Oke, baik. Saya pengen nih ajak refleksi dulu nih sama Bu Tri. Kira-kira dari hasil pembicaraan ini, kira-kira Bu Tri jadi memperoleh ide apa yang ingin dilakukan nanti nggak ini kira-kira nih setelah kita ini, apa yang Ibu dapatkan setelah kita obrolan ini? Berarti saya harusnya melakukan pembelajaran yang bervariatif Pak, yang fokus pada murid gitu ya, yang tidak membosankan begitu. Harus mengetahui kebutuhan mereka gitu, sesuai dengan kondisi dan zaman saat ini gitu. Melibatkan siswa dalam pembelajaran, tidak monoton dari guru sendiri. Oke, siap. Baik, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya hasil obrolan kita ini ya. Dan saya doakan mudah-mudahan nih nanti bisa segera menerapkan seperti yang dibicarakan nanti ya. Insya Allah di lain kesempatan nanti kita akan ini ya ketemu lagi karena memang waktunya sangat singkat. Terima kasih ya Bu Tri. Semoga nanti bisa dilaksanakan. Oke. Ya, terima kasih juga Pak Aryo untuk pencerahannya sehingga saya menemukan solusinya untuk meningkatkan motivasi anak-anak belajar. Terima kasih Pak Aryo. Oke, siap. Oke, siap. Sesi saya sudah selesai. Nah, sekarang Bu Tri nih. Berikut ini hasil refleksi yang saya buat berdasarkan praktik coaching yang saya lakukan.
Demikian pemaparan praktik coaching yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam guru penggerak. Terima kasih.